Bang, saya 3.000. Ya, siap. Oke. Abang saya goceng. Abang 3.000. Bang, saya udah. Dan nge-rap. Nge-rap lu Bang kayak Lisa Blackpink. Bang, saya Bang. Juga ini. Manis Bang, saya goceng Bang, campur semuanya enggak Bang? Ini Bang, Black Mamba. Bang, saya 3.000. Saya goceng. Bang, saya. Enggak, tadi saya dulu. Bang, saya goceng enggak Bang? Saya enggak pedes, saya enggak pedes. Bang. Bang goceng. 3.000. Bang, saya dulu Bang campur 5.000. Banyakin ciminnya Bang. Saya Bang. Bang, saya goceng Bang. Ayo udah Dewi, berapa Dewi? Apaan sih Bang saya? Satu-satu. Balado manis. Jadi, ya udah kamu Dewi apaan? 3 manis. Iya, apa? Campur. Enggak pedes Bang, manis Bang. Siap. Kayak Campur saya. juga. Bang, saya Bang goceng Videonya campur bener semuanya, kan? banyakin Nggak ada ciminnya. yang subscribe. Yo dolo. Gimana, Bang? Ini cimin. Khas dari mana? Tahu? Ini cimin khas dari Bandung sebenarnya sih. Oh, bukan Arab. Bukan. Ini kamu tahu gak singkatan cimin itu apa? Apa? Cimini. Apa Bang? Kamu bisa jawab nggak? Enggak. Enggak. Apa tuh? Cimin itu adalah cinta makanan Indonesia. Yeay. Bang, ini Bang lagi. Jadi kalian harus mencintai produk-produk Indonesia ya. Iya, Bang. Kalau yang jualan Jepang? Bang, ini apa Bang? Bang, saya goceng Bang. Iya. Nanti upload di YouTube Abang ya, jadi untuk kenang-kenangan buat kalian. Elah Bang. Oh, ya deh. Ya deh. Chef Juna. Kil apaan sih Kil? Gua dulu Kil. Ini cepat, jadi akan pergerakan yang sangat cepat sekali nih. Bang, saya goceng. Bang, manis, Bang, Banyakin 2.000, Bang. ciminnya Bang. Pedas nggak? Pedas. Balado manis. Kalau ada manis. Banyakin cimin. Iya. Ini balik kapan sih? Enak gak enak? Bang, Bang. Sambil goyang gemoy. Bisa Black Mamba. Bang, ini balik kok udah gosong. Apa Bang? Balik Kil. Lu manja banget sama abang-abangnya. Ini punya siapa? Bang. Oh, sebenarnya gosong, Bang. Jadi inilah ide jualan yang menjanjikan dan tak pernah ada bosannya. 6 tahun, 6 tahun. Bang. 6 tahun. Abang kalau jualan kan udah 14 tahun. 6 tahun kamu. Bagaimana merasakan makanan abang atau racikan resep? Enak banget. Enak banget. Serius nih. Serius, enak. Jangan lupa endorse ya, Bang. Tapi ini Sebelumnya ini setting dulu, Ini nggak ada setting-settingan kan? Iya, nggak ada nih. Nggak ada settingan kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini 2.000, Bang. ini Manis, pedas Bang. manis ini harga 5.000. Segini 5.000 cukup kan? Cukup. Mau lebih kenyang nggak? Mau. Pakai nasi. Yeay. Bang, 2.000 manis, Bang. 2.000 manis. Abang. 2.000 manis. 2.000 manis. Ngeliat abangnya. Iya, enggak. Apaan? Itu aja. Apaan? Ininya aja yang kotak-kotak. Ya Allah, kotak-kotak itu adalah cimin. Oke. Saya maunya cinta. Cimin, cinta makanan sehat bisa. Insya Allah lah sehat. Ini apa, Bang? Kita lagi Itu ngepot. jagung manis. Lagi ngevlog ini gue lagi video. Oke, makasih ya. Belum dikasih, Bang. Yang bener kamerainya. Ya, tolong dong. Coba belajar kamera dong. Jadi kamu lihat dari sana gitu terus kamerain. Enggak. Deh. Maksudnya nih. Dan ini nih. Oh, udah, oke. Udah. Thank you nih. Jadi mereka thank you ya buat kalian ya. Sukses selalu ya. Jangan lupa Semoga subscribe. menjadi anak yang soleha. Pintar. follow, Oke, terima kasih. Oke, cukup Bang, sekian nama nih. YouTube-nya apa, Bang? Ini ide jualan yang sangat menyajikan. Jadi resep-resepnya sudah saya share juga semuanya ya, Yoi. tentang makaroni dan cimin Ya. semua bumbunya yang sudah Oke, Bang. saya bongkar. Jadi terima kasih. Tunggu di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita akan langsung rebus ini belanjaannya ya. Kita rebus dulu untuk 1 kilo aja. Nih makaroninya seperti biasa, makaroni sedang. Kita langsung buka aja. Di sini jadi saya sudah merebus airnya. Airnya sudah mendidih banget. Jadi usahakan airnya harus mendidih banget. Ini sebanyak tadi 5 gayung. 5 gayung setara dengan 5 liter. Nah, gayung seperti ini teman-teman. Ini kurang lebih ada 1 liter ya. Jadi 5 liter. Jadi ini untuk perebusan 1 kilo aja untuk para pemula. Jadi airnya harus benar-benar banyak dan harus benar-benar mendidih. Maksudnya airnya harus benar-benar mendidih dan dipastikan harus banyak biar cara pengerebusan itu bagus. Nah, ini untuk menggunakan minyak juga boleh. Jadi saya terbiasa tidak usah menggunakan minyak. Yang penting airnya sudah harus benar-benar mendidih. Untuk kita masukkan. Tutup sebentar, sekitar 5 menitan kita tutup. Sekarang kita akan buka, jadi jangan terlalu lama. Untuk perebusan pertama kita buka. Ini jadi tidak memakai minyak ya. Nah, kita langsung balikan untuk sekali saja.
Di sini pokoknya sekali lagi jelasin airnya lebih banyak itu lebih bagus nanti untuk hasil makaroninya. Ini 1 kilo makaroni saya menggunakan 5 liter air atau 5 gayung. Tuh guys, jadi udah seperti ini. Kita tunggu lagi. Nah ini kita tunggu sekitar 15 menit atau 10 menit ya. Pokoknya sampai nanti matang kita akan coba untuk tes dulu. Oke, jadi sekarang kita akan buka. Jadi begini teman-teman ya. Ternyata sekitar 15 menit itu jika kalau tidak ditutup. Jadi kalau ditutup itu benernya lebih cepat lagi. Jadi sekitar 10 menitan kurang lebih juga matang karena ditutup. Jadi kalau tidak ditutup benar 15 menit. Jadi kalau ditutup tuh lebih cepat seperti ini ditutup ya teman-teman. Nah gitu ya. Oke. Jadi ini langsung saja seperti ini kita langsung cek ya untuk tingkat kematangan. Sekarang kita coba untuk tingkat kematangan ya seperti biasa, seperti dari dulu ya. Kalau saya suka jelasin ngerebusnya dengan air benar-benar mendidih dan pokoknya. Nah ini sebenarnya ini kurang sedikit matang ya, tapi ini cukuplah nih matang. Kita buka aja nih seperti ini udah matang ya. Nah, untuk lebih ngembang lagi bisa ya biar lebih banyak lagi lebih gede-gede gitu ya biar lebih banyak untungnya. Oke, jadi untuk di sini kompornya itu ya, jadi apinya itu tetap di api yang besar. Nah, kalau sudah matang seperti ini, lalu kita matikan kompornya. Langsung kita akan tiriskan. Ini ngerebus saya untuk 1 kilo ini, jadi biar paham ya untuk pemula. Biasanya saya untuk ngerebus sekaligus banyak sekitar 5 kilo atau 4 kilo. Ini pakai gede-gede banget tuh, masuk. Pokoknya saya juga masuk kalau direbus ke situ. Setelah kita angkat dan ditiriskan, kemudian kita biarkan sampai dingin, lalu kemudian dikipasin nih. Kipasin sampai dingin, kemudian lalu dikasih minyak ya, supaya tidak lengket seperti ini. Nah, kita diamkan saja ini sampai benar-benar dingin, dan nanti dilumburin-lumburin minyak, supaya kenapa? Supaya tidak lengket. Oke, untuk proses selanjutnya kita bikin adonan aci ya. Ini setengah kilo ya, untuk 1 bungkus ini. Untuk 2 bungkus ini jadi 2 kilo ya, jadi 2 kilo. 2 kilo. 1 kilo ya, ini 1 kilo, 2 bungkus ini 1 kilo. Jadi 1 kilonya itu sebungkus setengah kilo. Tepung beras putih ya. Kita masukkan aja setengahnya aja ya. Pakaikan garam secukupnya. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa 2 atau 1 saset cukup pokoknya nih. Dulu sampai tercampur tepung beras dan tapiokanya. Oke, lanjut. Ini kita rebus sebanyak 800 ml ya guys. Jadi langsung kita masukkan. Pakai gaya segala ya namanya. Nah, kita rebus. Ini usahakan airnya rebus sampai benar-benar mendidih. Dan seketika di sini airnya sudah benar-benar mendidih. Usahakan pokoknya sampai benar-benar mendidih, nggak guplak-guplak seperti ini guys. Langsung masukkan saja kompornya. Nah, kita langsung saja masukkan dengan secara perlahan atau sedikit demi sedikit ya. Jangan disekaligusin, nanti takutnya menggumpa-gumpa. Jadi kita coba untuk masukinnya sedikit. Aduk-aduk dulu sampai tercampur merata seperti ini. Masukkan lagi jika masih di sini banyak tepung yang belum agak basah gitu dengan terairin yang panas ini. Nah, seperti ini guys. Nah, ini airnya kita masukkan semuanya sampai habis. Ini tadi berapa? Banyak 800 ml ya guys. Pokoknya untuk rebus dilebihin juga boleh 1 liter ya. 100 ml 1000 ml jadi 1 liter supaya tidak kurang. Nah, ini 800 ml cukup ya kayaknya nih. Sepertinya cukup sih untuk saya rasakan ini dari aduk-aduk ininya. Ini untuk ukuran tadi berapa? Acinya 1 kilo dan ditambah tepung beras seperempat ya. Jangan ditunggu untuk dingin sampai dingin untuk kita ngaduk. Jadi langsung kita aduk selagi panas. Kita pakaikan sarung tangan. Sarung tangannya gak usah repot-repot. Kita menggunakan ini aja. Nah, ini untuk bahannya untuk tebal juga nggak apa-apa. Pokoknya aman. Langsung kita aduk aja guys. Nah,
Karena kalau didiamin dulu dingin itu nanti takutnya bantet. Jadi kita aduk dulu pakai sarung tangan plastik atau sarung safety kayak gitu. Nah ini pakai ini aja nih, pakai bekasnya ini aja nih, bukan bekas ya tadi yang kantong ini. Tuh, aman pokoknya. Aduk-aduk sampai kalis ya. Ini udah cukup nih, air 800 ml, sagunya 1 kilo ditambah tepung beras seperempat, ini sudah cukup kayaknya. Pokoknya aduk-aduk sampai tercampur merata sampai kalis. Nah kan gak mungkin kita terus pakai lapisan plastik atau sarung tangan seperti ini, jadi susah kalau bikin cimi itu. Pakaikan tangan aja, yang penting tangannya itu diusahakan bersih ya. Pokoknya sudah cuci tangan, lihat tuh bersih tuh, bersih. Oke. Jadi aduk pakai tangan seperti ini sampai kalis. Sudah kalis tuh seperti ini. Hasilnya sudah cantik banget nih. Tuh. Oke, selesai. Sekarang kita akan lebarkan. Ini seperti biasa ini ya, udah saya gunakan ini bersih. Taburin dulu seperti ini. Sebenarnya supaya 3 lengket. Nah, kita lebarin. Kita simpan di sini. Sekarang kita geleng guys, digeleng nih guys, pakai apa aja lah pokoknya. Pakai ini aja nih, botol seperti ini, seperti saya nih, biar gampang. Geleng pokoknya sampai lebar, sampai tipis ya. Nah ini sudah cukup lah. Jadi tingkat ketebalannya, ketipisannya juga jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal, supaya cukup. Biar tidak lengket lagi, kita pakai lagi di sini tepung ya, lebarin supaya tidak lengket. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita potong-potong dong. Yang netizen, ini pokoknya lihat, ini pakai alas seperti ini. Jadi kalau pakai karpet, para rodas karena karpet ya, putih-putih ke karpet. Jadi saya inisiatif seperti inilah, kegiatan seperti biasa. Nah, sekarang kita potong nih. Mudah-mudahan resep ini bisa bermanfaat ya untuk membantu orang yang kebingungan lagi usaha, untuk menghapus pengangguran kayaknya, katanya seperti itu. Nah kalau dipotong-potong seperti ini teh, sekarang kita ya dibelah-belah, potong-potong lagi. Tuh guys, ini cukup lumayan tebal. Pokoknya terserah kalian mau ditipisin lagi boleh, tebal juga boleh ya. Jadi sekarang kita potong-potong. Nah langkah baiknya kita rapihkan dulu seperti ini supaya nanti langsung kita proses pemotongan itu cepat. Ini caranya nih, triknya seperti ini ya. Kita tumpukin aja. Nah kadang saya dipotong seperti ini, tumpukin lagi di sini. Tuh jadi cepat untuk pemotongan. Lihat nih guys, tuh set, ya kan, set. Kalau ketebalan kita turunin lagi, set. Oke seperti ini supaya biar cepat proses pekerjaannya, jadi menghemat waktu. Dagang teh Sabtu mau dagang konten tah sorena orang rek nyian video ngorek menteu dagang menteu gawe ngurek isukna orang rek konten ti jam 10 tika selesai konten biasa liputan Duren Sawit ya dagang udah dagang Sabtu. Jadi ini sudah dipotong-potong semua. Nah di sini pernah ada yang komen juga. Jadi kalau misalnya cepat itu pakai gunting, terserah. Pokoknya gimana enaknya kalian. Tapi untuk trik saya itu jangan pakai gunting. Kalau gunting itu lama. Kita tumpukan seperti ini. Nah untuk pemotongannya ya. Tuh lihat hasilnya bagus kan? Tidak lengket. Nih segini misalnya nih, segini nih. Segini kita potong-potong biar cepet. Nah seperti ini. Seginilah misalnya minimal kita potong-potong untuk set. Aduh ini sempit nih. Cepat pokoknya tuh kalau seperti ini pakai pisau langsung semuanya ya.
Nah, ini ya. Jadi, tapi terserah sih gimana kebiasaan atau enaknya aja deh diperkirakan ya, teman-teman. Abang, enakan pakai gunting, ya silakan pakai gunting seperti ini. Cuma pakai gunting kita kan tidak bisa banyak seperti ini paling. Nah, seperti ini. Ya enak juga sih sebenarnya pakai gunting ya. Pokoknya gimana kebiasaan aja ya, teman-teman. Untuk cara prosesnya itu mau pakai pisau full atau pakai gunting, awal pakai pisau seperti ini sampai ini pakai gunting. Untuk nyelesain potongnya ini boleh, pokoknya bebas sampai selesai. Yang penting mah jadi lah pokoknya ya, teman-teman. Pokoknya potong-potong semuanya sampai selesai. Nah, lihat ini sudah selesai. Bu, hasilnya lihatin putih, mulus dan mantap pokoknya nih. Putih dan juga mengkal seperti ini ya karena ada campuran tepung beras. Jadi rekomendasinya pakai tepung beras emang resep saya dari awal. Cuman memang saya juga kadang inovasi-inovasi terus terang aja pakai tepung terigu kadang-kadang ya. Jadi nyoba juga kadang-kadang pakai cuma sagunya aja itu aci, tapi itu terlalu kenyal dan juga lengket. Jadi pakai terigu boleh pokoknya pakai tepung. Tapi ini untuk rekomendasi resep saya dari awal itu memang yang pernah saya share itu pakai menggunakan tepung beras. Jadi itu benar-benar penemuan saya. Kita akan proses perebusan. Di sini saya sudah merebus airnya dan di sini sudah mendidih. Wow, ngebul kameranya jadi nggak ada. Nah ini airnya jadi tetap harus banyak juga seperti ngerebus makaroni. Di sini saya untuk airnya sebanyak 4 sampai 5 liter ya. Nah, seperti ini 5 liter seperti ini wadah ini nih. Banyak kalau gayung emas satu gayung yang tadi seperti ngerebus makaroni. Oke, jadi tidak usah lama-lama lagi. Ini benar-benar mendidih ya. Ingatkan ini untuk pemula yang mau usaha seperti ini. Ini ngerebus airnya harus benar-benar mendidih seperti ini ya. Untuk menggumpal-gumpal seperti itu. Jadi kita pakai minyak. Pakai minyak secukupnya aja, 2 sampai 3 sendok makan. Pokoknya cukup. Nah, langsung kita masukkan. Oke, masukkan pelan-pelan. Ini masukkan semuanya aja. Nah, kemudian biar cepat ngerebusnya itu kita tutup. Supaya cepat. Nanti dia akan gumpal-gumpal gitu ya. Kita tutup, kita tunggu sampai beberapa menit, sekitar 2 sampai 3 menitan. Nanti juga akan ngaburuk. Nah, ini makaroni ini jadi sudah dingin. Sudah benar-benar dingin tuh, bagus sekali hasilnya teman-teman. Ini jadi pokoknya mengkal banget nih, enak tuh. Ya, ini selesai. Jadi dilumburin minyak supaya tidak lengket. Dilumburin aja secukupnya ya. Tuh, ini supaya tidak lengket. Tuh, jadi seperti ini bagus. Pokoknya bagus bingit ya. Oke, jadi ini udah selesai. Kita pindahkan saja ke dalam wadah ya. Seperti ini. Pokoknya wadah mau pakai apa aja jualannya ya. Pakai box ini biar muat. Ini kalau saya pakai box ini. Ntar dulu ngeblur nih kameranya, mana tuh itu. Nah, kalau pakai box ini untuk ukuran 5 kilo ya. Penuh 5 kilo. Pakai box, pakai ini boleh tempat bekas es krim, pakai jumbo ya keler. Nah, ini untuk penuh ini 5 kilo ya, pakai box ini. Jadi lebih enak ya bawahnya. Oke, ini udah selesai. Jadi kita selesaikan lagi ciminnya. Ini pokoknya untuk siap ready untuk dijual. Dan ini sekarang kita buka. Guys, ini sudah ngembul ke atas atau melambung seperti ini. Nah, kita wajib kita balikan ya. Untuk merebus cimin ini sekisaran pokoknya sampai 5 menitan lah. Jadi ini cepat ya kalau cimin. Yang penting intinya sudah naik ke atas permukaan seperti ini. Dan setelah ini kita tunggu lagi sebentar supaya matangnya benar-benar gitu. Nah, kita tutup sekali lagi, cuman 1 menit paling. Sudah selesai matang. Nah, kita buka. Ini sudah lebih naik lagi permukaan ya. Nah, ini. Kalau sudah seperti ini, nah ini untuk merebus cimin juga airnya apinya itu tetap di posisi api yang besar. Sekarang kita matikan saja karena ini sudah cukup matang. Boleh juga dites seperti ini, takutnya belum matang benar-benar, kita tes ya seperti ini teman-teman. Panas coba kita gigit. Sudah cukup ya. Oke, dia cukup matang. Kalau sudah diangkat dan tiriskan seperti ini, kita tunggu dulu sampai dingin ya, sampai dingin dulu di sini. Nanti kita akan kipasin dan minyakin. Oke,
kalau sudah dingin, kita masukkan ke dalam wadahnya ini. Tuh. Ya. Jadi untuk kita lumpurin minyaknya itu tidak di nampan bambu ini, jadi harus di wadah. Ini kita tumpahkan. Ini ya. Nah, kemudian kita lumurin minyak. Lumurin minyaknya sampai tidak lengket aja ya. Pokoknya secukupnya aja. Seperti ini teman-teman. Guys. Kalau misalnya ini biar kita misah-misahin yang lengket seperti ini aja. Tuh, teman-teman. Tuh, kita kan pakai tangan, pakai plastik ini kan, begini nggak apa-apa. Tuh, dikuak-kuak guys. Nah, dikuak-kuak seperti ini. Nah, jadi pudar dia ya. Kuak-kuak tuh. Lihat guys. Tuh guys. Oke. Oke, jadi udah selesai. Langsung kita prepare, kita masukin ke dalam wadah. Ini ya. Oke, jadi selesai. Sekarang kita proses pemasakan dan kita untuk meracik telur. Oke, jadi langsung kita sekarang untuk proses menggoreng. Sebelum kita goreng, jadi telurnya di sini kita akan diracik dulu ya dengan menggunakan tepung beras nih guys. Tepung beras putih ya. Ini kita masukkan sebanyak 1, 2 sendok, 3 sendok. Oke, 4 sendok makan aja cukup. 4 sendok makan ya. Jadi dikira-kira aja di inovasi. Kalau saya sih karena udah biasa tidak pernah ditakar lagi ya. Nah, sekarang kita masukkan air. Di sini air ada sebanyak 300 ml ya. Kita masukkan. Cukup dulu, jangan semuanya. Oke, jadi airnya kita masukkan sebanyak 200 ml aja. Jadi jangan 300 ml. Tepung beras 4 sendok makan, kemudian air 200 ml. Jadi sekarang kita tambahkan di sini penyedap rasa. Rasanya rasa ayam aja ya. Kita bisa pakai kunyit bubuk dan juga bisa ini bubuk balado ini kita bisa gunakan seperti ini supaya nanti warnanya tidak terlalu pucat, sedikit aja. Tidak akan pedas karena pakainya cuma sedikit. Nah, oke. Sudah tercampur aduk, guys. Itu ya nggak mati kan? Oke, 1, 2, 3. Oke, 4 butir telur itu adalah 1/4 ya, 1/4 kilo. Sekarang kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kita lihat ini adalah telur yang dicampur dengan tepung beras. Ini memang ide jualan saya dan resep saya ya selama beberapa tahun ya, dari 2014 itu sekitar 10 atau 11 tahunan jualan. Jadi resepnya seperti ini. Oke, ini selesai, langsung kita masukkan. Guys, di sini karena wajannya itu saya tiap pulang jualan pasti dicuci. Jadi ini takutnya lengket untuk awal masukin makaroni atau cilor. Jadi kita kasih surut telur seperti ini supaya tidak lengket. Nah guys, ini sendoknya adalah sendok emas 25 karat. Wih, udah ini cukup. Sekarang kita goreng. Oke, sekarang kita mulai masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini secukupnya aja ya, sampai isi sepasnya ini aja nih. Ya, yang terlalu penuh juga, jangan sampai kurang juga ya. Ini untuk makaroninya disesuaikan aja di tempat daerah masing-masing. Untuk ciminya juga sama, ini kita sesuaikan saja. Untuk kilornya nih, tuh guys, putihnya ya, putih mulus dan seksi. Kan sini lagi, tuh mantap jiwa. Oke, sekarang kita pakaiin telur. Garing banget ini. Karena udah panas ya kompornya.
Tuh lihat hasil ini telurnya ya. Hasil campuran tepung berasnya juga ini. Pokoknya saya beberkan resepnya semuanya ya. Detail pokoknya ini. Set. Ini masaknya paling cuman sekitar 2 menit juga udah matang. Apalagi kalau minyak dan wajannya itu sudah panas. Set ya. Terus sambil nunggu kita sampai matang, jadi untuk kita jelasin dulu di sini ya. Nah ini untuk makaroni ini bisa untuk sisanya bisa dibesokkan, dimasukin kulkas. Untuk perebusannya itu kita didadak di pagi hari ya. Kalau saya biasa di subuh ya di jam 4 saat jam 4 ngerebus, itu berangkat langsung jualan jam 6. Itu jadi bisa kekuatan untuk besoknya dimasukin kulkas. Untuk ciminnya bisa berkekuatan sampai 2-3 hari ya. Kalau misalnya berlendir kita bisa direbus sedikit, dimasukin lagi ke air yang sudah mendidih seperti itu. Nah itu ya, bila ada yang bertanya, jadi tidak usah banyak nanya lagi. Nah, ini sudah garing juga nih, kita goreng sampai selesai. Oke. Coba, ini garing banget. Nah ini lihat, pokoknya garingnya cepet banget buktinya ya sekarang. Jadi untuk yang pedas 5.000. Ini juga kebetulan nih di sini ada saudara-saudara saya. Ini dicampur, mau dicampur. Campur. Yang 5.000. Nah, ini untuk porsi 5.000. Nah, di sini deh. 1 2 3 4 5. Oke, guys, ini yang 5.000 nih. Nah, untuk bumbunya, untuk bumbu ini coba saya sini deketin. Nah, deketin. Nah, untuk bumbu ini ada bumbu asin. Bumbu asin penyedap rasa ya. Kalau tidak ada jagung bakar, ayam bakar dicampur. Kemudian di sini ada jagung manis ya seperti biasa pokoknya nih. Terus ditambahkan balado pedas manis. Pedas ya? Iya. Pedas sedikit aja. Dan seperti ini, aduk-aduk. Oke, bentar, mundur dulu. Mundur dulu, ini kamera lagi belajar jadi kamera. Nah, untuk plastiknya karena kosong pakai 10-15. Tapi saya untuk ukuran tomat ini ya, untuk tomat seperapat. Ini dari harga 5.000 sampai 10.000, ini pakai tomat. Nah, juga saya sekarang pakai mika yang ukuran ini, yang 4 kali C ini yang besar nih. Untuk harga 5.000 sampai 10.000. Oke, dan ini maunya pakai plastik. Ini teman-teman. Pakaiin juga ini corong. Nah, corong ini belum kita masukin. Oke. Nah, kita pakai tusukan yang lebih panjang ini biar gampang untuk dimakannya tuh. Oke, ini yang pedas manis ya. Sekarang kita buat yang manis. Nah, ini untuk yang manis. Ini untuk yang manis ya. Nah, deketin. Yang manis cuma hanya asin gurih dan jagung manis aja. Jagung manis. Oke, kita aduk. Biasanya nggak mau berdua sama aku. Ini udah. Nah, ini sekarang kita pakai yang pakai mika. Oke. Lalu dagang, bagus. Sekarang kita pakai mika ya. Pakai mika yang ukurannya seperti ini. Yang 4 kali C ya. Ini untuk ukuran 5.000 sampai 10.000. Guys, seperti ini. Kita pakai tusukan gigi. Tuh, ini lebih naon ya itu. Titis gitu. Nah, kayak gini nih. Tusuk aja. Jadi gak usah pakai staples. Takutnya nanti staplesnya itu bahaya ya kemakan gitu. Jadi seperti ini udah selesai. Tuh porsinya nih. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nah, nanti kita biar ya ini coba dimakan. Nih, udah buat kamu aja. Ini buat si Mutia. Ini buat si Mutia. Udah ambil aja ini. Ambil. Nah, ini buat Teteh sekarang bikinin satu lagi nih, Teteh nih ya. Oke, jadi saya buat lagi untuk satu porsi lagi. Nah, ini dicampur juga. Cimin aja. Oh, ya udah masuk satu ya. Kalau ini apa-apa kan. Tuh. Gimana rasanya? Ya, Hara? Enak?
enaknya tuh Dede Inon ya mah. Ya gitulah, kalau saya sering nonton Dede Inon soalnya. Suhu. Rasanya gimana? Gurih. Pedas? Nah, lihat. Oke, jadi ini untuk satu porsi lagi. Nah, oke. Jadi videonya biar tidak kelamaan, cukup sekian saja video kali ini. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya untuk semuanya nih. Untuk bumbunya kan udah jelas. Di sini ada bumbu balado pedas manis, jagung manis. Dan ini makaroni juga bisa bertahan sampai 2 hari dimasukin kulkas. Ngerebusnya itu di pagi pertama. Terus kemudian ini untuk jagung manis. Untuk cimin juga kuat untuk 2 sampai 3 hari. Nah, jadi cukup sekian aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang mau usaha, yang mau jualan, yang pemula, pokoknya semuanya dimanapun berada, biar tidak nganggur ya, katanya biar menghapus pengangguran. Mudah-mudahan bisa setelah melihat video ini bisa terinspirasi dan resepnya bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.